selamat pagi anak-anakku sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar kalian hari ini anak-anakku? Ya, alhamdulillah sehat ya, sama seperti Bu Guru. Baik anak-anakku sekalian, sekarang kalian telah masuk dalam acara MPLS SMPN 4 Gerung. Selamat, kalian sudah mau bergabung menjadi anggota keluarga besar SMP Negeri 4 Gerung. Baik anak-anakku, saat ini kita akan masuk dengan tema belajar efektif dan menyenangkan bersama Bu Guru Forin Indira Mega Pratiwi dan Pak Guru Parjito. Anak-anakku, kalian pasti sudah tahu ya, apa itu belajar efektif. Oke, nggak apa-apa, kita perdalam lagi. Ada beberapa hal yang akan kita pelajari sama-sama. Semangat ya. Yang pertama adalah pengertian belajar. Kedua, apa tujuan dan fungsi dari belajar efektif. Ketiga, gimana ya cara belajar efektif itu? Keempat, pasti ada hambatan dan pasti ada cara untuk mengatasi hambatan dalam belajar efektif. Yang kelima, gimana ya cara mengatasi hambatan belajar? Ya, kalian sudah SMP, maka cara belajarnya harus ditingkatkan. Apa ya belajar itu? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ya, betul sekali. Belajar itu adalah suatu perubahan dalam perbuatan, bisa melalui aktivitas, praktek maupun pengalaman. Itu kata seorang ahli anak-anak yang bernama Hilgar dan Brouwer. Lalu apa sih tujuan dari belajar? Apa tujuan kalian belajar anak-anak? Yang pertama, pasti kalian akan mengumpulkan atau mengakumulasi berbagai pengetahuan ataupun informasi. Bisa dengan berbagai cara. Yang kedua, belajar itu dapat menanamkan konsep dan kecekatan atau keterampilan. Dengan belajar, kalian menambah pengetahuan. Kalian semakin tahu tentang suatu hal. Dan kalian bisa terampil terhadap sesuatu yang kalian inginkan. Yang ketiga, melalui belajar dan pengamatan, pasti akan memberi perubahan pada sikap dan tingkah laku kita. Beda kan kalau kalian sekolah dengan tidak sekolah, sikap dan perilakunya. Nah, lalu apa fungsi belajar efektif anak-anak? Jelas, belajar efektif akan sangat membantu kalian untuk meningkatkan kemampuan yang diharapkan sesuai dengan tujuan yang ingin kalian capai. Nah, sekarang Bu Guru beri nih, ada 5 cara supaya kalian bisa belajar efektif, apalagi sudah SMP, ya kan? Yang pertama anak-anak, survei atau pengamatan. Belajar itu diawali dari mengamati. Apa yang diamati? Banyak hal. Semua yang ada di lingkungan adalah bahan untuk pengamatan kalian. Yang kedua adalah bertanya atau question. Nah, pasti muncul pertanyaan kan? Mengapa? Bagaimana? Kok bisa ya? Atau dari mana ya? Ya, itu harus muncul dalam benak kalian untuk belajar efektif. Yang ketiga, untuk bisa menjawab banyak pertanyaan itu maka kalian harus banyak membaca sumber belajar. Membaca ini macam-macam anak-anakku. Sekarang banyak nih yang canggih-canggih ya. Bisa dari medsos, entah itu apa namanya, Twitter, Facebook, WA. Aduh, Bu Guru udah nggak tahu ya, macam sekali ya. Pilih sendiri ya. Baca buku, baca brosur, itu pun juga membaca anak-anak. Yang keempat adalah menyimak. Kalau kalian mungkin gak sempat membaca, ibu kalian membacakan, kakak atau teman kalian simaklah baik-baik apa yang dibacakan itu. Jika kemudian muncul pertanyaan, maka silakan untuk mengulas kembali dalam bentuk berdiskusi dengan teman-teman. Insya Allah dalam diskusi itu kalian pasti akan dapatkan masukan, ide-ide baru, pendapat baru dari teman-teman diskusi kalian. Oke anak-anakku, 5 cara belajar efektif. Survei, question, read, recite, review. Pengamatan, bertanya, membaca, menyimak, dan mengulas kembali. Nah, tapi kadang-kadang ada hambatan ya anak-anak ya saat belajar itu. Itu biasa anak-anak.
Bu Guru kelompokkan jadi dua nih. Ada hambatan atau faktor yang berasal dari dalam. Apa aja ya? Oke, kita lihat. Yang pertama anak-anak, kesehatan fisik. Ya, tentunya untuk belajar itu kesehatan fisik kalian harus cukup baik. Karena apa? Mempengaruhi panca indera kalian. Sementara panca indera digunakan untuk belajar. Kalau kalian sehat, maka proses belajar akan berjalan dengan baik. Maka jaga kesehatan kalian. Yang kedua, anak-anakku yang hebat adalah intelijensi. Bu Guru, apa sih itu intelijensi? Ayo, ada yang tahu? Intelijensi itu adalah kemampuan kognitif yang sudah kalian bawa sejak lahir ya. Jadi masing-masing dari kita memiliki intelijensi. Semakin baik intelijensi, maka kemampuan belajar insya Allah pun akan semakin baik. Yang ketiga anak-anakku, faktor dari dalam adalah kebiasaan buruk. Ini kadang-kadang mempengaruhi. Kebiasaan yang jelek ya, kalau kebiasaan yang baik sih pasti bagus. Nih loh, malas, suka nunda-nunda. Antar dulu deh, aku mau nonton game dulu nih, tanggung nih, belajarnya belakangan, ngerjain PR-nya belakangan. Oke, dibuang ya. Sudah SMP sekarang anak-anakku. Ya, yang keempat anak-anak, persepsi negatif. Apa itu Bu Guru persepsi negatif, kok saya nggak tahu? Ini loh contohnya, rasa rendah diri. Aduh, aku bisa nggak ya seperti teman aku? Aduh, teman aku kok pinter, aku kok enggak ya? Aduh, gimana ya ntar ini, gimana ya hasil kerjaanku? Nah, buang jauh-jauh. Itu contoh dari persepsi negatif. Oke, tetap semangat ya anak-anakku. Ya, selanjutnya anak-anakku, faktor yang dari luar. Kalau tadi faktor dari dalam. Yang pertama adalah keadaan yang kurang nyaman dan tenang. Kalian belajar pasti butuh tempat yang nyaman. Dan tiap anak beda-beda kan? Mana yang nyaman untuk belajar. Silahkan buat suasana belajar yang nyaman. Yang kedua yang mempengaruhi dari luar adalah sarana belajar. Mungkin kalian bukunya kurang, alat tulisnya kurang. Jangan khawatir, sekolah pasti menyediakan buku bacaan belajar. Ya, jadi sering-sering ke perpustakaan kalau memang kamu mengalami kekurangan dalam bahan belajar. Yang ketiga adalah pengaruh teman dan motivasi keluarga. Nah, ini penting nih. Biasanya nih seumur kalian tuh senang sekali bergerombol. Maka pilih teman yang baik yang selalu mengajak kalian untuk belajar dan belajar. Dan mintalah kepada keluarga kalian untuk selalu menyemangati dan mengajak kalian untuk tetap belajar dengan penuh semangat. Yang keempat anak-anakku, yang tidak kalah penting adalah nih, kondisi meja tulis, meja belajar kalian atau ruang belajar kalian yang berantakan. Pasti kalian akan berkurang semangat belajarnya. Iya enggak? Nah, itu faktor-faktor dari luar. Lalu bagaimana untuk mengatasinya? Bu Guru kasih beberapa cara untuk mengatasi. Oke, kita lihat. Kalian harus memilih beberapa cara untuk mengatasi hambatan ini. Bila itu dari dalam, ya tentunya kalau kesehatannya kurang baik, kalian harus jaga kesehatan. Apalagi masa pandemi ini, kesehatan itu hal yang sangat penting. Jaga ketahanan tubuh kalian dengan cara apa? Makan makanan sehat bergizi, tetap di rumah, stay at home. Belajar di rumah tidak beda dengan belajar di sekolah. Tetap cuci tangan, jangan suka berkerombol dengan orang banyak, jaga jarak jika terpaksa harus keluar rumah, dan pakai masker. Menumbuhkan rasa percaya diri, ini hal yang penting. Tidak boleh pesimis, tidak boleh rendah diri. Teman saya bisa, saya pasti bisa, ya. Dan kalian harus tetap menumbuhkan semangat untuk belajar. Saya mau berprestasi, saya sekarang sudah SMP, beda sama SD, maka belajar saya harus juga lebih baik. Nah, ini yang terakhir nih. Kalian harus mulai belajar menjaga emosi ya. Karena kadang-kadang emosi ini mempengaruhi mood untuk belajar. Benar gak? Oke. Kemudian, pilih tempat belajar yang tenang dan nyaman sesuai yang kalian sukai. Lengkapi sarana belajar kalian sesuai kemampuan. Rapikan mejanya. Kalau memang banyak barang-barangnya nggak ada hubungannya sama proses belajar, singkirkan dulu ya, supaya suasana belajarnya menjadi nyaman. Dan ini tadi Bu Guru ingatkan,
Pilih teman yang selalu mengajak untuk belajar. Dan minta ibu, bapak, kakak untuk tetap mengingatkan kamu untuk semangat belajar. Baik anak-anakku, setelah kita belajar materi tadi, nih Bu Guru akan berikan 9 tips untuk belajar efektif. Ya, setelah kita pikir-pikir nih, ada beberapa cara atau tips belajar efektif. Yang pertama, buatlah jadwal dalam satu hari. Kamu susun jadwal keseharian. Dari sejak kamu bangun, sholat subuh, sampai kemudian kamu akan tidur lagi. Coba berlatih untuk menulisnya sebagai bentuk jadwal satu hari kegiatan kamu. Bahasa kerennya apa ya? Schedule, daily schedule ya. Gitu ya. Baik. Yang kedua, buat suasana belajar yang nyaman. Tiap dari kalian, cara belajar nyamannya beda-beda. Silahkan atur sendiri. Yang ketiga, saat kalian belajar, kalian bukan menghafal materi anak-anakku, tetapi memahami materi. Cobalah sedikit demi sedikit untuk memahami, bukan menghafal materi. Insya Allah itu lebih baik. Bila kalian sudah paham, cobalah buat intisari dari materi yang kamu pahami tadi dalam bentuk rangkuman. Dan yang kelima, bila kalian sudah mampu membuat rangkuman, maka kalian pasti akan mampu untuk membuat mind map atau peta konsep, semacam sinopsis, ya, ringkasan singkat dari materi-materi yang kalian pelajari. Baik, tips yang keenam anak-anakku yang hebat adalah kalian harus mulai belajar rutin disiplin. Ini penting ya. Belajar nggak cuma sekali seminggu atau pas ada bu guru di kelas. Biasakan belajar sehari itu alokasikan mungkin 30 menit saja. Nggak usah sampai 3 jam dipaksain, entar pusing 7 keliling ya. Sedikit tapi teratur tiap hari dialokasikan untuk belajar, itu lebih efektif. Yang ketujuh, belajar sambil berdiskusi. Kalau kita berdiskusi akan ada kemampuan kita untuk menggali informasi dan olah pikir kalian. Dan pasti banyak hal baru kalian dapatkan dari teman diskusi kalian. Yang kedelapan, nah ini nih penyakit nih, jangan menggunakan sistem SKS. Ayo, ada yang tahu apa itu SKS? Baik, SKS, sistem kebut semalam. Apa tuh ya? Gini loh, bu guru ngasih tugasnya hari Sabtu. Disuruh ngumpulkan hari Minggu, kasih waktu 7 hari. Kamu ngerjainnya malam Senin. Nah, ngumpulinnya Senin, ngerjainnya malam Senin. Terbuanglah 5 hari itu. Lalu kamu stres ngerjainnya di 1 hari terakhir. Itu yang dimaksud dengan sistem kebut semalam. Yang terakhir anak-anakku adalah semangat literasi. Banyak membaca, banyak tahu, banyak belajar. Kamu bisa banyak membaca dari banyak hal. Melalui apapun, lingkungan pun bisa sebagai sumber membaca kalian. Ya. Anak-anakku, itu tadi 9 tips belajar efektif dari Bu Guru dan Pak Guru. Semoga ada yang bisa kamu terapkan karena sekarang ingat, kamu sudah SMP, sudah bukan SD lagi. Naik tingkat, maka tingkatkan juga belajarnya, teknik belajarnya, cara belajarnya, capaian belajarnya. Baik anak-anakku, tetap semangat, tetap belajar, membaca, dan jangan lupa 5 hal selama pandemi harus kalian jaga. Stay at home, cuci tangan, jaga jarak, pakai masker, dan jaga kesehatan kalian. Oke anak-anakku sekalian, sampai berjumpa pada kesempatan yang lain dalam kelas belajar bersama Bu Guru. Banyak belajar, banyak pintar. Sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.